Halo Supra-adik, Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat donat empuk tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa banting, dan tanpa capek. Walaupun tanpa ulen, hasilnya empuk banget dan ada white ringnya juga loh. Dijamin rasanya enak banget dan gak bikin enek. Nah, langsung saja yuk kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita aktifkan dulu raginya ini. Ambil 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Di sini saya menggunakan Mauripan dan 100 ml air hangat. Jangan air panas ataupun air dingin ya. Kemudian ini kita aduk-aduk. Kalau misalkan ada gelembung-gelembung seperti ini berarti raginya masih aktif ya. Kemudian ini kita diamkan selama 10 menit ya. Sambil menunggu raginya tadi aktif, kita siapkan bahan-bahannya. Ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 3 sendok makan gula halus, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan margarin, 2 butir kuning telur, dan 1 sendok teh cake emulsifier. Nah, ini tujuannya supaya donatnya itu lebih empuk ya. Setelah 10 menit, ini raginya sudah aktif. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai lama, sampai 15 menit itu nggak perlu. Karena dari sini sudah kelihatan kalau raginya itu masih aktif. Nah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu, susu bubuk, dan juga gula halus. Ini kita aduk sampai rata. Setelah rata, kita masukkan kuning telurnya dan juga ragi yang sudah kita aktifkan tadi. Kemudian ini kita aduk sampai setengah kalis, kira-kira 1 menit aja ya, nggak perlu lama-lama, nggak perlu capek. Ini saya lanjutkan menggunakan tangan untuk mengulennya ya, supaya lebih merata adonannya itu. Nah, kalau sudah setengah kalis, masukkan margarin dan juga 1 sendok teh SP. Tujuannya supaya donatnya itu lebih empuk ya. Kemudian kita ulen lagi sampai margarin dan juga SP-nya ini merata. Nggak perlu sampai lama-lama ya, cukup sampai merata saja. Nah, ini adonannya sudah merata. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Adonannya itu memang dia lengket, tapi nggak apa-apa ya. Meskipun dia lengket, adonannya itu masih tetap lembut kok. Jadi jangan khawatir ya. Oke, jadi ini kita diamkan selama 1 jam sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat ya. Kemudian kita tutup menggunakan serbet bersih. Kita tunggu sampai mengembang. Tergantung suhu ruangan, kalau misalkan dia panas biasanya
cepat mengembangnya. Setelah 1 jam, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita tinju supaya udara yang terperangkap di dalam adonannya itu dia keluar sambil kita ulen sedikit seperti ini ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan silikon lipat seperti ini. Kemudian saya baluri menggunakan tepung supaya adonannya itu dia nggak lengket. Kemudian saya juga menyiapkan kertas nasi untuk meletakkan donatnya nanti. Nah, jadi Sepradi, walaupun tanpa ulen lama, adonannya ini tetap kalis seperti ini ya. Dia nggak robek pada saat kita ginikan. Dan adonannya ini lembut banget ya. Di sini adonannya saya bagi untuk 1 donat beratnya itu 30 gram. Tapi sesuai selera, kalau misalkan mau donatnya lebih besar bisa dipakai 40 gram. Atau misalkan mau yang lebih kecil bisa dikurangi ya. Nah, ini donatnya sudah selesai saya bagi rata. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini supaya adonannya itu lebih mulus ya. Atau bisa kita rounding untuk lebih mulus ya. Nah, ini kita rounding sampai dia teksturnya mulus. Kemudian saya letakkan di atas kertas roti dan ditaburi dengan sedikit tepung supaya pada saat kita mencetaknya itu dia nggak lengket ya. Jadi untuk meletakkan donat yang belum kita bentuk, kita susun dari urutan yang pertama supaya menghindari overproofing pada saat sebelum kita menggorengnya itu. Setelah selesai kita rounding, kita ambil antrian yang pertama tadi, kemudian ini kita cetak, kita bolong tengahnya seperti ini. Untuk membolonginya saya menggunakan sepuit seperti ini. Saya nggak pakai cetakan ya. Nah, kemudian kita pipihkan sampai agak tipis ya. Kemudian kita bolongi tengahnya. Jangan lupa sepuitnya itu kita celupkan ke dalam tepung ya, supaya dia nggak lengket. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita letakkan lagi di kertas rotinya tadi sesuai dengan urutan yang pada saat kita mengambil adonannya tadi. Lakukan sampai semua adonannya habis ya. Oke, ini donatnya sudah selesai saya bolongi semua. Kemudian kita tutup lagi menggunakan serbet. Dan ini kita diamkan selama 30 menit ya. Nah, ini setelah 30 menit didiamkan, donatnya sudah agak mengembang seperti ini dan sudah siap untuk digoreng. Kita menggorengnya dari urutan yang pertama kali dicetak tadi ya. Oke, kita siapkan minyak. Di sini saya sudah menyiapkan minyak dan sudah panas. Gunakan api yang paling kecil. Kemudian masukkan donatnya seperti ini. Jangan terlalu banyak ya untuk menggorengnya. Di sini saya goreng 6 dulu. Nah, ini pada saat digoreng nanti dia akan mengembang lagi ya. Sambil diputar-putar menggunakan lidi sate. Kalau menggoreng donat, cukup kita intip sedikit saja seperti ini. Jangan sering dibalik-balik ya, supaya donatnya nggak menyerap minyak. Di sini saya menggunakan tusuk sate untuk membaliknya.
Nah, ini kita tunggu sampai mateng. Nah, ini donatnya sudah berwarna kuning kecoklatan, sudah siap untuk diangkat. Di sini saya menggunakan lidi sate karena nggak punya sumpit, jadi pakainya lidi sate saja ya. Walaupun tanpa ulen, tetap keluar juga loh white ringnya, dan tampilannya itu cantik banget ya. Dan ini langsung kita angkat. Kemudian kita letakkan di atas loyang seperti ini supaya nggak kelempet ya donatnya. Ini donatnya sudah selesai saya goreng semua, hasilnya memuaskan banget. Walaupun tanpa diulen tetap keluar white ringnya juga ya. Dan teksturnya itu dia memang kurang halus karena memang kita mengulennya tadi nggak lama, tapi keseluruhannya oke banget kok. Nah, ini akan saya hias menggunakan coklat yang dicairkan. Nah, jadi di sini saya menghiasnya menggunakan coklat batang yang sudah saya cairkan. Itu supaya dia nggak keras lagi, coklatnya itu saya tambahkan dengan susu cair UHT dan juga sedikit mentega. Ini ada coklat dark cooking coklat, kemudian coklat mint dan juga white cooking coklat. Ini yang pertama saya celupkan di coklat mintnya. Tinggal dicelupkan saja ya. Tuh, udah jadi seperti ini. Dan atasnya itu kita tinggal kasih topping saja sesuai selera. Oke, jadi ini sudah selesai saya hias semua. Ini yang satenya saya kasih dengan gula halus. Dan mohon maaf ya Sepradi, ini saya menghiasnya itu nggak pandai sampai ada yang jungkil balik yang mint itu. Jadi dapatnya itu untuk satu resep ini dapatnya 15 donat. Untuk kreasinya disesuaikan selera masing-masing. Nah, ini saya akan coba rasanya itu seperti apa. Kita lihat sendiri ya, tekstur dari donatnya ini benar-benar empuk, lembut, gak bikin enek. Dan juga walaupun tanpa ulen, tanpa capek, tanpa pegel, dan tanpa mixer, donat ini juga keluar white ringnya juga ya. Mantul banget deh pokoknya. Rasanya enak banget loh Sepradi. Ini saya benar-benar nggak bohong ya. Memang rasanya tuh enak dan teksturnya itu dia nggak menggumpal gitu loh. Biasa kan kalau kita makan donat kayak ada yang lengket-lengket gitu di langit-langit. Tapi ini nggak sama sekali. Enak, pokoknya recommended banget. Kalian harus coba juga ya di rumah. Kalau makan satu itu kurang loh Sepradi. Minimal makannya itu 3 kalau saya ya. Karena ketagihan. Rasanya itu memang benar-benar enak dan luar biasa. Pokoknya enak banget deh sampai gak bisa berkata-kata. Nah, ini untuk yang bomboloninya. Untuk bomboloni ini kita tinggal tusuk saja di bagian tengahnya itu menggunakan lidi sate. Kemudian kita masukkan coklatnya menggunakan plastik segitiga. Atau kalau misalkan mau yang lebih manis, bisa ditaburi juga dengan gula halus ya. Kalau yang ini belum saya isi apa-apa. Tuh, dia matangnya sempurna ya. Padahal ini tebel banget. Tapi matangnya itu benar-benar merata sampai dalamnya itu matang juga. Dan gak ada yang bergumpal ya.
Jadi kita goreng menggunakan api yang kecil. Oke Sepradi, inilah donat empuk tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa capek, dan tanpa banting. Dan kita juga mendapatkan white ringnya juga, kayak yang dijual di mall-mall itu loh. Sekian dulu video saya kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum.